Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tidak ada perasaan yang kita tancapkan di dalam hati dan sanubari ketika kita memaknai pertemuan indah dalam kesempatan pagi kali ini, ketika kita dikumpulkan oleh Allah di tanah lapang yang begitu luasnya untuk menyambut panggilan suci yang Allah kumandangkan, membasahi bibir dan lisan kita dengan tahbir dan dengan tahmid. Kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah sempurnakan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang maha sempurna, Rabb yang maha rahman, Rabb yang maha rahim, Rabb yang maha sempurna dan perkasa di dalam nama dan sifatnya. Tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali adalah keberuntungan yang dimiliki oleh hamba yang beriman ketika mereka hakikatnya lemah, ketika mereka hakikatnya hina, dan hakikat mereka gudang dengan masalah dan gudang dengan cacat dirinya. Tetapi kita beruntung telah mendapatkan Allah menjadi Rabb yang kita gantungkan segala harapan kita. Dan kita beruntung bahwasanya kita akan mendapatkan janji manis Allah berupa surga bagi orang yang taat, dan akan mendapatkan adab yang pedih bagi siapapun yang berani melanggar apa yang Allah larang dan apa yang Allah benci dan murkai dalam kehidupan kita. Bersyukurnya kita dalam kesempatan hari ini bukan karena pakaian kita, bukan pula karena motor dan mobil yang membawa kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tetapi yang kita betul-betul syukuri yaitu adalah ketika digerakkan hati kita, diringankan langkah kita sampai kita berkumpul di masjid, berkumpul di lapangan untuk mengadakan sholat id bersama-sama dan berjamaah. Ini merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu ruas tulang yang mampu kita gerakkan di dalam ketaatan kecuali Allah yang menggerakkan ruas tulang tersebut di dalam ibadah yang kita kerjakan. Sungguh sholat kita, ketaatan kita, puasa kita dan ibadah kita bukan karena kita kuat, bukan pula karena kita mampu, tetapi sesungguhnya sholat kita, puasa kita, haji dan umrah kita, hingga sholat yang kita selenggarakan di waktu duha kali ini merupakan bagian dari kenikmatan Allah dan pertolongan Allah kepada kita. Itulah hikmahnya kenapa kita selalu mendoa, selalu berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebutkan meminta pertolongan setelah kata ibadah? Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, karena sungguh ana dan antum tidak akan mampu beribadah kecuali diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita syukuri ketika diberikan pertolongan dalam setiap ketaatan dan ibadah. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, manusia yang suci dan disucikan oleh Allah, manusia yang menjadi guru dalam kehidupan kita menjalani kehidupan, manusia surga yang dihidupkan oleh Allah 63 tahun dalam kehidupan ini, menjadi contoh, bukan menjadi cerita yang kita dongengkan kepada anak-anak, tetapi sesungguhnya beliaulah sumber syariat, di mana kita akhirnya mengerti yang hak dan yang batil, yang sunnah dan mana yang tidak sunnah, ketika kita menggali kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Nabi bukan hanya terukir dan membasahi lisan kita mengatakan cinta, karena sesungguhnya cinta bukan hanyalah ungkapan bibir dan pujian semata, tetapi sesungguhnya cinta bagaimana pembuktian kita kepada Rasulullah SAW.
Karena hari ini banyak orang yang memuji Nabi dan menyanjung Nabi, hatta bahkan sampai orang kafir pun memuji bagaimana akhlaknya Rasulullah. Tapi tidak semua orang yang memuji mereka pintar untuk mengikuti Rasulullah. Padahal yang penting cintamu, cintaku kepada Nabi, bukan pujianmu dan sanjunganmu kepada Nabi semata, tetapi cintamu kepada Nabi. Bagaimana kamu mengukir dan memahat sunnah dalam kehidupanmu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya duha kali ini betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita berada pada waktu yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keutamaan. Tahukah kita 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah tidak akan pernah sama pada 10 hari di bulan Safar. 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama tidak akan pernah sama pada 10 hari di Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Karena sesungguhnya 10 hari yang pertama ketika hari ini kita berada pada tanggal 10 merupakan sebuah waktu yang sangat Allah cintai, sangat Allah ridhai, sampai lisan Rasulullah berkata, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Sampai Rasulullah dengan lisannya menunjukkan kepada kita betapa ridhanya Allah kepada bulan Dzulhijjah. Sampai Nabi bersabda, tidak ada satu amalan yang paling Allah cintai, tidak ada satu ketaatan yang paling Allah ridhoi kecuali adalah ketaatan yang digoreskan pada 10 hari yang pertama. Karena itu adalah amal yang paling Allah cintai pada waktu yang paling utama. Sampai para sahabat berkata, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah." Apakah orang yang sedang berjihad tidak mampu menandinginya ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab dengan tegas, walal jihad fi sabilillah. Sampai orang yang berjihad pun tidak akan mampu menandingi orang yang beramal dan menggoreskan ketaatan pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah, illa kecuali kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai'un, kecuali mereka pergi membawa harta dan nyawanya lalu tidak ada yang pulang dari harta dan nyawanya ketika dia berjihad. Itulah keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, bergandengan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, bergandengan pula pada 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan, malam yang paling dicintai oleh Allah pada waktu 1 tahun yang Allah putarkan dan gulirkan dalam kehidupan kita, yaitu adalah malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tetapi siang yang paling Allah cintai bagi kita adalah siang ketika waktu kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, karena sesungguhnya keutamaannya menjadikan kita diperintahkan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hari ini kita berada pada madrasah besar yang bernama Madrasah Bulan Dzulhijjah. Maka sesungguhnya ketika kita berada pada bulan Dzulhijjah, ketika kita menikmati keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah, rasanya tak lengkap apabila kita tidak mengambil mata pelajaran pokok wajib yang ada di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah layaknya madrasah. Mata pelajaran pokok dan wajib yang harus kita petik dan kita pelajari adalah kisahnya Ibrahim dan Ismail. Karena sesungguhnya tidak akan mungkin banyak syariat yang Allah gulirkan di bulan Dzulhijjah kecuali karena coba rekam nampak tilas kehidupan keluarga Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka sesungguhnya ketika kita hari ini menjadi pelakon, ketika hari ini kita menjadi pelajaran pada sebuah madrasah besar 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, mari kita menjadi pelajar yang mengambil pelajaran-pelajaran besar dan manis dalam kisah kehidupan keluarga langit yang bernama Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Karena sesungguhnya mempelajari tentang keutamaan Ibrahim dan mempelajari keutamaan Ismail itu sebagaimana kita mendapatkan pohon yang rindang lagi buahnya manis. Ketika kita tidak mampu mengambil buahnya, kita mampu berteduh dari teriknya matahari. Ketika kita mampu untuk menjangkau buahnya, maka kita akan memetik buah manisnya. Karena sesungguhnya kehidupan Ibrahim mampu menghidupkan hati yang mati. Kehidupan Ibrahim mampu membangkitkan sanubari yang gersang. Bagaimana Bishr bin Muhammad menyampaikan kepada kita betapa pentingnya mengambil kehidupan para nabi dan para orang yang solih untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya lembaran kehidupan kita ketika beriman sama dengan lembaran para nabi dan para rasul ketika mereka menjalani kehidupan. Bishr bin Muhammad sampai berkata, "Fakam minal mauta tahyal qulub bin nadri ilaihim."
Berapa banyak orang yang mati dari kalangan Nabi dan kalangan orang yang solih, para sahabat dan para tabi'in. Walaupun mereka telah berkalang tanah di dalam alam kuburnya, kisah kehidupan mereka membangkitkan hati yang mati, menghidupkan sanubari yang gersang. Dan inilah yang menjadikan kita sebagai pelajar di bulan Dzulhijjah, madrasah kita adalah madrasah bulan Dzulhijjah. Pelajaran kita pokok wajibnya adalah pelajaran tentang kisahnya Nabi Ibrahim, supaya kita menjadi pelakon, supaya kita menjadi belajar yang menggoreskan pelajaran dan faedah manis dari kisah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Dalam kesempatan hari ini kita akan mengambilkan 3 di antara intisari kehidupan dan itibar dari kehidupan manis kehidupan Ibrahim, supaya kemudian kita betul-betul mengambil faedah dari kehidupan yang mulia. Yang pertama yaitu adalah ketika kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat As-Saffat 102. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sebuah dialog yang Allah abadikan sepanjang sejarah, melewati lorong-lorong sejarah. Dialog ini adalah dialog yang bukan hanya bersifat 1 dan 2 tahun, tetapi sesungguhnya dialog yang Allah abadikan di dalam surat As-Saffat adalah dialog yang kekal, karena sesungguhnya dia bersama dengan lorong sejarah ketika bumi berputar. Dialog ini adalah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai putraku, inni ara fil manami anni adbahuka." Wahai putraku Ibrahim, wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku berjumpa terhadap sebuah perintah. Sesungguhnya aku harus menyembelihmu atas perintah yang Allah turunkan di dalam mimpiku. Maka perhatikan jawaban Ismail. Ismail kemudian berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam mimpimu, kamu pasti akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar." Pelajaran penting dan pokok yang kita ambil di dalam ayat ini adalah memberikan kepada kita sebuah faedah besar. Taatlah kepada Allah tanpa tapi, patuhlah kepada Allah tanpa syarat, sebagaimana ketaatan yang diberikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kepatuhan tanpa syarat yang diberikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim begitu lama, sampai berumur 84 tahun, dia baru mendapatkan putra yang bernama Ismail. Ketika putra yang beliau cintai menjadi pengganti perihnya beliau menghadapi ayahnya Azar, putra yang solih, taat kepada Rabbnya, taat pula kepada Ibrahim dan ibunya. Datang sebuah perintah yang hampir mustahil dilakukan oleh seorang ayah. Mana ada orang tua yang tega mendapati anaknya meninggal terlebih dahulu. Mana pula ada yang tega ketika ayah menjadi penyebab matinya seorang anak. Tapi perhatikanlah bagaimana Ibrahim tidak berpikir panjang. Ketika dia mengerti ketentuan ketaatan ini datang dari Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya, dia tahu Allah tidak mungkin mendolimi syariatnya. Dia tahu bahwasanya Allah tidak mungkin untuk menipu Ibrahim dan Ismail. Dia tanpa ragu berkata di pagi harinya setelah dia malamnya bermimpi, pagi harinya, bukan di esok lusanya, bukan di hari pekan berikutnya, tetapi hari paginya berikutnya, dia berkata, "Wahai anakku, apa yang kamu katakan ketika aku harus menyembelihmu atas perintah dari Allah?" Maka perhatikan pula anak yang menjelang balik, yang kemudian betul-betul mengerti bagaimana ketundukan dan kepatuhan menjadi syaratnya iman, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah." Sebenarnya kalau kita memperhatikan di dalam azhar dan hadis, sesungguhnya percakapan ini bukan kemudian percakapan yang kemudian terjadi hanya ini saja. Tapi kalau kita perhatikan di dalam hadis, kita akan mendapati kelanjutan dari percakapan ini. Ketika akhirnya Ibrahim dan Ismail betul-betul pasrah untuk kemudian mereka menyerahkan dirinya mereka kepada Allah. Ibrahim pasrah melepaskan apa yang dia miliki, yaitu adalah Ismail. Dan Ismail pasrah memiliki apa yang dia miliki adalah nyawanya. Apakah kita memperhatikan sebuah dialog ini ketika berlanjut? Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bagaimana Rasulullah menyampaikan detail dialog ini masih berlanjut. Ketika kemudian Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati ushdud ribati hatta la antarib." Wahai ayahku, maka sesungguhnya kencengkanlah tali yang kemudian mengikatku tangan dan kakiku, supaya nanti ketika aku disembelih kemudian aku tidak bergerak-gerak. Dulu kita sering menyangka Ismail ketika disembelih tanpa tali, tanpa ada sesuatu yang mengikat. Rasulullah kemudian menjelaskan berbeda dengan apa yang kita hari ini keyakini. Ternyata Ismail diikat tangannya,
diikat kakinya oleh Ibrahim. Dan ketika ikatan itu kemudian agak longgar, maka kemudian Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai bapakku, ushdud ribati, tolong kencangkan tanganku, tolong kencangkan ikatan kakiku, supaya nanti ketika aku disembelih, kemudian aku tidak bergerak-gerak kemana-mana." Selesai ucapan Ismail? Belum. Lalu kemudian dia berkata kepada Ibrahim, ayahnya kembali menimpali dan berkata, "Ya abadi, uffuf siyabaka hatta la yantajih min dami, fayanqusu min ajri fatarahu ummi fatahzan." Wahai ayahku, tolong lipat bajumu, lipat celanamu, lipat bajumu dan gamismu, supaya nanti ketika engkau menyembelihku, muncratan darahku tidak mengotori bajumu. Aku khawatir apabila darah yang kemudian engkau sembelih ini ketika mengotori bajumu akan mengurangi pahlaku di sisi Allah. Dan apabila ibu melihat apa yang dilihat ketika melihat darahku nempel pada bajumu, aku khawatir ibu akan menjadi bersedih. Kemudian selesai? Belum. Ismail kemudian melanjutkan. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, "Istahid syafrataka, tolong tajamkan itu pisaumu, supaya ketika engkau menyembelihku, maka sesungguhnya liyakuna asra ala hilki, supaya nanti ketika menyembelih, ketika pisaumu tajam, maka engkau menyembelihku dengan cepat. Fa innal mauta indi syadidun, karena sesungguhnya kematian bagiku adalah perkara yang berat." Menimpali kembali Ismail, "Fa idza ataita ummi faqri 'alaiha minni salaman." Sungguh wahai ayahku, ketika sudah terpenggal kepalaku dari jasadku, tolong apabila engkau bertemu dengan ibuku yang mungkin bersedih, sampaikan kepadanya salam. Ini dari anak yang kemudian berbakti kepadanya. Kalau memang engkau ingin membawa bajuku yang terkena cipratan darahku, supaya ibuku ngerti bahwasanya aku berkorban kepada Robku, lakukanlah. Tapi kalau engkau melihat bahwasanya ibuku akan bersedih ketika engkau membawa bajuku yang penuh dengan darahku, jangan lakukan. Buanglah bajuku supaya ibuku tidak bersedih. Inilah dialog langit yang terjadi antara Ibrahim dan kemudian Ismail, memberikan pelajaran penting kepada kita. Ketaatanmu harusnya tanpa tapi, kepatuhanmu harusnya tanpa syarat. Karena sesungguhnya inti adalah kehidupan iman bukanlah ketika kita mengucapkan syahadat, tetapi inti dari pelajaran iman ketika kita mengucapkan syahadat adalah bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah tanpa tapi dan tanpa syarat. Allah tidak mungkin menipu kita di dalam syariatnya. Layaknya seorang ibu tidak mungkin mendolimi anaknya. Layaknya seorang ibu yang dia rela tidak tidur supaya anaknya tidur. Layaknya seorang ibu yang rela dengan makan apa adanya supaya anaknya makan dengan bergizi. Kalaulah seorang ibu di atas muka bumi ini tidak mungkin mendolimi anak-anak yang dia lahirkan dan anak yang dia kandung selama 9 bulan, apakah Rabb yang menguasai seluruh ibu di atas muka bumi ini? Apakah Rabb yang menciptakan seluruh muka bumi ini, seluruh ibu di atas muka bumi ini akan mendolimi kita selaku hambanya dengan syariatnya? Mustahil, karena sesungguhnya Allah tidak mungkin untuk menghinakan kita dengan syariatnya. Inilah pelajaran. Hari ini kita mendapati banyak orang yang menjadi muslim, tetapi dia memilih-milih dan memilah-milah syariatnya Allah. Kalau dia senangi, diambil syariatnya. Kalau dia tidak senangi, maka dia tinggalkan. Sejak kapan syariat Allah itu berubah sifatnya sebagaimana prasmanan? Kita ketika senang dengan nasi goreng, kita ambil dalam sajian prasmanan. Ketika kita tidak suka dengan some, kita tinggalkan some untuk mengambil batagor. Padahal iman tidak pernah bicara tentang pilihan, tetapi iman bicara tentang konsekuensi kita untuk patuh tanpa syarat dan taat tanpa tapi. Apakah kita, kalau kemudian melihat butiran putih di atas meja, kemudian kita icip-icip dan kita cicipi, kalau kita dapatkan rasa manis, kita akan katakan bahwasanya itu adalah gula. Kenapa kita sepakat untuk mengatakan butiran putih yang kita temukan di atas meja itu adalah gula? Karena kita mendapati rasa manisnya. Kalau kita mendapati butiran putih di atas meja, ternyata tidak ada rasa manisnya, maka kita tidak akan mengatakan itu gula. Sama pula dengan iman. Iman tanpa tunduk, iman tanpa taat, sebagaimana gula tanpa rasa manisnya, tidak akan pernah naik ke atas langit iman kita kepada Allah sampai tunduk dan patuhnya kita kepada syariat Allah. Bukankah ketika kita kerja untuk mendapatkan gaji antara 1 sampai 100 juta, kita taat kepada peraturan kantor? Bukankah kita ketika akan mendapatkan email dan sedang mendaftar untuk mendapatkan email di Google ataupun Yahoo, kita sepakat untuk taat kepada aturan Google dan Yahoo untuk mendapatkan email? Apakah kita akan mengira bahwasanya surga itu lebih rendah daripada Google? Apakah lebih rendah daripada email yang kita peroleh? Apakah lebih rendah daripada kantor kita sampai menempatkan aturan Allah? Difikirkan dan dimusyawarahkan. Tetapi bicara tentang aturan kantor, tidak ada kecuali ketaatan. Salah, karena bukan itu yang seharusnya terjadi. Inilah yang menjadikan kita paham syariat Allah
adalah syariat yang turun dari arsy yang tidak mungkin untuk menipu kita. Kita ambilkan contoh supaya kita yakin syariat Allah itu tidak mungkin menipu kita. Bukankah syariat Allah ketika makan, kita disunahkan untuk makan buah dulu sebelum kita makan nasi dan makan daging? Bukankah dulu para dokter sempat berkata, makanlah buah setelah makan daging, makanlah buah setelah makan nasi, supaya menjadi pelancar dan supaya menjadi pemanis ketika kita habis makan? Sunnah berkata lain, bukan. Sesungguhnya makan buah itu terjadi sebelum kita makan daging dan makan buah. Dan ternyata hari ini para dokter pun merevisi bahwasanya yang benar bukan makan buah setelah nasi, tetapi yang benar adalah makan buah sebelum kita makan nasi dan sebelum kita makan daging, supaya buah itu membasahi lambung dan tidak menjadikan lambung kaget mendapatkan asupan yang berat. Sunnah membuktikan bahwasanya Nabi dan syariatnya tidak mungkin menipu kita. Ketika kita diperintahkan untuk kemudian di waktu kita membaca, minum, kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Dulu kita tidak pernah tahu kenapa kita harus membaca bismillah ketika minum. Seorang profesor dari negeri seberang justru berkata, tiap air yang akan kita minum akan membentuk 2 partikel. Kalau kemudian dipuji, air itu akan membentuk partikel-partikel yang baik, yang bermanfaat bagi tubuh. Ketika minum, ketika kita celah, air yang akan kita minum akan membuat partikel hitam dan mendatangkan keburukan bagi tubuh kita. Kita tidak ngerti tentang itu, tapi kita hanya ngerti syariatnya. Ketika engkau akan minum, bacalah bismillah. Disitulah kamu akan mendapati bahwasanya bismillah ternyata pujian kita kepada Allah atas nikmat air yang kita dapatkan. Dan air itu mendapatkan pujian ketika disebut nama-nama Allah yang sempurna dan membentuk partikel yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Satu persatu syariat memberikan bukti kepada kita. Syariat itu tidak mungkin mendolimi anak dan tidak mungkin untuk menipu kita. Karena sesungguhnya sebagaimana Allah tidak mungkin menipu Ibrahim dan tidak mungkin bagi Allah untuk menipu Ismail. Ketika mereka disyariatkan untuk dikorbankan, Allah ganti dengan sesembelihan yang begitu besar. Pelajaran pertama yang penting untuk kita, ketika kita mempelajari materi wajib di bulan Dzulhijjah, belajarlah untuk taat tanpa tabi, belajarlah untuk patuh tanpa syarat. Layaknya kita ketika haji diperintahkan untuk tawaf 7 kali. Tidak ada yang berani berkata, kenapa harus 7 kali kalau saya mampu 9 kali. Tidak ada yang berani untuk mengomentari kenapa harus 7 kali ketika saya bisa untuk 11 kali. Kenapa? Karena sesungguhnya syariat Allah tidak butuh komentarmu. Syariat Allah tidak butuh pembicaraan kita, tetapi syariat Allah hanya butuh satu. Taatlah supaya Allah memberikan kepadamu surga. Karena surga tidak mungkin dilewati sama orang yang membangkang kepada perintahnya, tetapi surganya Allah dilewati kepada orang yang patuh dan taat kepadanya. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, yaitu adalah ketika Allah membacakan kepada kita surat Maryam 42. Bagaimana kemudian Ibrahim berkata, "Idh qala li abihi ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Pelajaran yang kedua kita dapatkan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah kepada Tuhan yang tidak mampu mendengar, tidak mampu untuk melihat, dan tidak mampu memberikan faedah kebaikan sedikit pun kepada dirimu?" Faedah manis yang kita dapatkan yang kedua adalah kesabaran Ibrahim ketika mendapati ayahnya yang beliau cintai, kemudian ternyata tidak beriman kepada Allah. Perhatikan, Ibrahim tidak mencela ayahnya, tidak memvonis ayahnya, tidak menyalah-nyalahkan ayahnya ketika ayahnya menjadi pemahat patung dan ayahnya pembuat patung. Nabi Ibrahim dengan sabarnya mengingatkan kepada ayahnya supaya ayahnya beriman kepada Allah, meninggalkan Tuhan tersembahan yang tidak memberikan faedah. Nabi Ibrahim layak untuk menyalahkan ayahnya. Nabi Ibrahim layak untuk memvonis ayahnya. Tetapi Nabi Ibrahim berkata dengan lembut dan kesabaran, mengingatkan betul kepada ayahnya supaya ayahnya meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Hari ini banyak orang yang mereka berdakwah. Hari ini banyak orang yang menyampaikan nasihat kepada keluarganya, tetapi tidak mengambil pelajaran ketika Ibrahim berkata lembut kepada ayahnya. Mereka ketika mendakwai, mereka dengan penuh kasarnya, penuh dengan congkaknya, penuh dengan sombongnya. Sebagaimana di antara kita yang kadang-kadang tidak bersabar ketika kita mendakwai keluarga kita. Sabar, sebagaimana Ibrahim mendakwahi bapaknya walaupun tidak kunjung beriman hingga menutup mata. Sabarlah sebagaimana Nuh mendakwahi putranya dan kemudian istrinya, sebagaimana Lut mendakwahi istrinya, dan sebagaimana Nabi mendakwahi paman-pamannya. Sabar yang tidak terbungkus dengan kata sabar itu ada batasnya, tapi sabar yang tanpa syarat, sabar hingga meninggal dunia. Inilah yang harus kita petik. Menyampaikan kalimat Allah tidak perlu dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Menyampaikan kalimat sunnah
tidak perlu dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sampaikan kalimat kebenaran yang diturunkan dari arsy-Nya dengan kalimat-kalimat yang baik. Sampaikan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Rubahlah yang mungkar, bukan dengan cara yang mungkar, tetapi rubahlah yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Dakwah itu menanam benih, bukan menanam racun. Tetapi sesungguhnya kita bersifat untuk memasukkan orang ke dalam surga sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya Ibrahim ketika bersabar, satu, dia ingin untuk memasukkan bapaknya ke dalam surga. Karena hakikat dakwah bukan untuk mengeluarkan orang dari surga, tetapi hakikat dakwah adalah orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Hari ini saya berlepas diri dari banyak orang yang kemudian ketika mereka menyampaikan sesuatu, seakan-akan mereka ingin mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga. Mereka tidak perhatikan dakwahnya para nabi, mereka tidak memperhatikan dakwahnya para rasul. Bagaimana semangat dakwahnya para nabi dan para rasul? Bukan untuk mengeluarkan orang dari surga, tetapi memasukkan orang ke dalam surga dengan kesabaran. Dan kemudian kesabaran mereka sampai orang yang mereka dakwai menutup mata dan mereka serahkan itu kepada Allah. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari kisahnya Nabi Ibrahim, yaitu adalah Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang paling banyak doanya termaktub dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bukankah Rabbi habli minas salihin doanya Nabi Ibrahim? Bukankah doanya bahwasanya Rabbana ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir adalah doanya Ibrahim? Bukankah ketika ada doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim adalah doanya Nabi Ibrahim? Dan banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa Allah mengabadikan banyak doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran? Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalaulah Khalilur Rahman, kekasih Allah, ternyata masih bersandar kepada doa, ketika dia masih untuk kemudian menyandarkan urusan hidupnya kepada Rabb yang menguasai alam semesta, berdoalah. Karena sesungguhnya Ibrahim kalaupun tidak berdoa pasti akan dijaga oleh Allah, karena dia adalah manusia yang paling dikasihi oleh Allah di atas muka bumi setelah Nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa. Nabi Ibrahim tetap berdoa, tetap senantiasa mengetuk pintu langit untuk berdoa. Karena sesungguhnya kesempurnaan iman kita kepada Allah bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita kuat, tetapi sesungguhnya kita mampu menyelesaikan urusan dalam kehidupan kita karena Allah yang kemudian memudahkan urusan kita. Allah membuka urusan kemudahan dalam hidup kita ketika kita punya kunci untuk membuka pintu langit, yaitu adalah doa yang ikhlas. Ketika kita menitipkan harapan kita di pintu-pintu langit. Kalaulah Ibrahim tidak menafikan dahsyatnya doa, lalu apa yang menjadikan kita untuk menafikan dahsyatnya doa ketika kita meminta kepada Allah? Doa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita memiliki Rabb yang maha sempurna. Allah murka kepada diriku dan dirimu ketika engkau tidak pernah mengetuk pintu langit berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapapun yang mereka tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Berdoalah. Kalaulah Khalilur Rahman berdoa kepada Allah, berdoa. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini kemudian memerih lukanya yang begitu perihnya. Ketika tidak mampu berkumpul, layaknya kita berkumpul hari ini dalam keadaan yang nikmat dan bahagia. Berdoa, sertakan mereka di dalam doa kita. Berdoalah untuk keluarga kita untuk mendapatkan surga. Berdoalah supaya rezeki kita bersih dari yang syubhat dan perkara-perkara yang haram, supaya perut kita dan lambung kita tidak merasakan dan mencicipi api neraka. Berdoa kepada Allah. Karena itu bentuk hajat kita dan kebutuhan kita kepada Rabb yang kita cintai. Doa berubah yang mustahil menjadi mustajab. Perhatikanlah sebuah kisah untuk menjadi penutup khutbah kali ini, yaitu adalah ketika Umar bin Khattab berdoa. Dalam doanya beliau mengatakan dalam satu riwayat Imam Malik, Umar bin Khattab berdoa, Rabbana Rabbi Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyika. Ibrahim berkata, ya Allah, beri aku rezeki mati syahid, tetapi mati syahidku di kota nabimu. Ada seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mendengar doa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau meminta mati syahid, jangan di kota nabimu Madinah, karena kota nabi ini tidak terjadi peperangan. Kalau kamu ingin mati syahid, sana di tempat-tempat terjadinya peperangan ketika engkau perintahkan para sahabat untuk berjihad. Kota Madinah saat itu aman. Kota Madinah saat itu dipimpin seorang khalifah yang begitu kuatnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab hanya tersenyum kepada Umar bin Abdul Aziz, kepada kemudian Abdurrahman bin Auf, dan berkata, tetap aku akan meminta kepada Allah dengan yang semacam ini. Ternyata
tidak butuh waktu 1 bulan. Allah mengijabahi, Allah membayar kontan. Sesuatu yang dipandang oleh Abdurrahman bin Auf itu mustahil, ternyata dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab mati syahid dalam peristiwa sholat subuh, ditusuk oleh seorang Majusi Persia, Abu Lu'lu' al-Majusi, dan ternyata gugurnya beliau bukan di Mesir, gugurnya beliau bukan di Palestina, gugurnya beliau bukan di Yaman, tetapi gugurnya beliau di kota Nabi yang beliau cintai adalah kota Madinah. Itulah doa, merubah yang mustahil menjadi mustajab dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran yang kita kaji dari materi wajib di bulan Dzulhijjah. Belajarlah dari kisahnya Nabi Ibrahim, taatlah tanpa tabi, patuhlah tanpa syarat. Maka belajarlah untuk sabar, karena sesungguhnya kesabaran merupakan bagian dari kehidupan iman. Dan bungkuslah dengan doa. Seorang mukmin harusnya belajar untuk terus memberikan ketaatan, tetapi kemudian dia bersabar dan terus meminta kekuatan kepada Allah di dalam bentuk doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril mu'minina fi kulli makan wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara. Rabbana inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, kami memohon kepadamu dengan kerendahan hati kami, maka bersihkanlah segala cacat dan khilafnya diri kami. Tidak ada yang pantas untuk mengampuni kami kecuali adalah Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ampunan atas segala goresan-goresan kemaksiatan yang kami lakukan. Berikanlah kami kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepadamu dan ibadah kepadamu. Ya Allah, maka tolonglah setiap kaum muslimin, setelah setiap mukminin yang mereka bertebaran di atas muka bumi ini ketika mereka mendapatkan kezaliman dari orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Ya Allah, kuatkanlah mereka. Ya Allah, berikanlah mereka pertolongan, karena tidak ada zat yang mampu menggunakan pertolongan kecuali adalah Engkau. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu yang senantiasa memusuhi wali-walimu dan orang-orang yang beriman. Hancurkanlah mereka, masukkanlah ke dalam rumah-rumah mereka api, sebagaimana mereka mendolimi saudara-saudara kami tanpa mereka menaruh rasa belas kasih kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kemudian amal-amal kami diterima, amal sholat kami, amal ibadah korban kami, amalan kami di bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, doa yang tidak pernah Engkau dengarkan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung diri dari doa-doa yang Engkau tidak dengarkan ketika kami penuh dengan kemaksiatan, ketika kami penuh dengan kesalahan. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak pernah khusyuk beribadah kepadamu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.